Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum ini akan terjadi apabila terdapat huruf nun sukun dalam suatu lafadz atau huruf hijaiyah yang berharokat tanwin, entah itu fathah tain, kasroh tain, ataupun dhammah tain, bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka terjadilah beberapa hukum berikut ini. Ada idhar, idgham bihuna, idgham bilahuna, iqlab, dan ikhfa. Kita mulai dari idhar. Hukum bacaan ini disebut juga dengan nama idhar khalqi. Terjadi apabila nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ada alif atau hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Maka hukum bacaan ini, cara bacanya adalah dibaca dengan jelas. Maksudnya seperti apa sih? Kita simak melalui contohnya ya. Di sini terdapat kata atau lafaz min aqtari. Dalam lafaz tersebut terdapat nun sukun yang bertemu dengan alif. Maka nun sukun tadi harus dibaca dengan jelas. Min aqtari. Tidak boleh dibaca min aqtari. Nah, itu tidak boleh. Harus dibaca jelas. Min aqtari. Lagi misalkan dalam lafaz raghadan haitsu. Di sini terdapat dal berharokat tanwin atau fathah tain yang setelahnya ada ha. Maka dal yang berharokat tain tersebut harus dibaca jelas. Raghadan haitsu. Di sini tidak berhadapan dengan alif ya, karena memang di situ alif berperan sebagai yang tak terbaca. Dia harus ke huruf berikutnya. Selanjutnya ada lafaz sawa'un alaihim. Pada lafaz ini terdapat hamzah yang berharokat dhammah tain, kemudian ada ain. Maka hamzah tadi harus dibaca dengan jelas. Sawa'un alaihim. Tidak boleh dibaca sawa'un atau dibaca sawa'un. Nah, itu salah. Dia harus dibaca dengan jelas. Sawa'un alaihim. Kemudian yang kedua ada idgham bihunah. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Ada waw, ya, mim, dan nun. Maka cara baca hukum ini adalah nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin tadi dibaca masuk dengan dengung ke huruf berikutnya. Sebagai contoh, ada lafaz an-nafsin. Dalam lafaz ini terdapat nun sukun yang kemudian ada huruf nun. Maka nun yang pertama tadi harus dibaca dengan mendengung, dimasukkan ke huruf yang berikutnya. An-nafsin. Tidak boleh dibaca jelas. An-nafsin misalkan. Nah, misalkan lagi pada kata bisuratim mim mithlih. Dalam lafaz ini terdapat tak marbutoh berharokat kasroh tain, yang selanjutnya ada mim. Maka tak marbutoh tadi, tanwin ini harus dimasukkan ke huruf yang selanjutnya, ke mim ini. Contoh, bacanya bisuratim mim mithlih. Sebenarnya pada lafaz ini ada dua ya. Ada tak marbutoh berharokat kasroh tain, kemudian ketemu dengan mim. Di sini juga ada nun sukun yang berikutnya ada mim. Sama-sama harus dimasukkan ke huruf berikutnya. Tidak boleh dibaca min, tapi harus mim. Berikutnya ada idgham bilahunah atau masuk dengan tidak dengung. Hukum ini terjadi apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut, yakni lam dan ro. Cara baca hukum ini adalah nun sukun atau tanwin tadi dibaca masuk tanpa dengung ke huruf berikutnya. Sebagai contoh, ada lafaz mir rabbihim. Kalau idhar harus dibaca min, tapi kalau idgham bilahunah dia harus masuk ke huruf berikutnya menjadi ke huruf ro, maka digandeng. Tapi tidak boleh didengungkan. Mir rabbihim. Nah, tidak boleh mir. Nah, tidak boleh. Melainkan harus tegas. Mir rabbihim.
Selanjutnya terdapat lafaz hudal lil muttaqin. Pada lafaz ini terdapat dzal berharokat fathah tain, yang kemudian huruf berikutnya ada lam. Maka harus dibaca memasuk tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Tidak boleh hudan, tapi hudal. Karena di sini ada tasydidnya. Ini sama ada tasydid. Idgham bila guna itu ditandai dengan ada tasydid, cuman tidak didengungkan. Kalau idgham bi guna ada tasydid tapi harus berdengung. Selanjutnya ada hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan ini terjadi apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Cukup satu saja, yakni huruf ba. Maka cara baca hukum ini adalah nun sukun atau tanwin tadi dibaca membalik, yakni berubah menjadi mim mati. Seperti apa sih contohnya? Kita lihat. Di sini terdapat lafaz mim ba'di. Nah, di sini sudah ada mim kecil sebagai tanda bahwa ini adalah hukum bacaan iqlab. Pada lafaz ini terdapat nun sukun yang selanjutnya ada huruf ba. Maka nun sukun ini harus berubah menjadi mim mati. Tidak boleh dibaca min, tapi mim ba'di. Dan juga harus ditahan atau didengungkan. Mim ba'di. Contoh lagi pada kata awwala kafirim bih. Di sini terdapat ro yang berharokat kasroh tain, selanjutnya ada huruf ba. Maka seperti tadi kasroh tain ini harus berubah menjadi mim ya, tidak boleh n lagi. Awwala kafirim bih, bukan kafirin, tapi kafirim bih. Nah, itulah iqlab. Dia membacanya membalik, berubah menjadi huruf mim. Berikutnya ada ikhfa hakiki. Terjadi apabila ada nun sukun atau huruf berharokat tanwin bertemu dengan salah satu huruf berikut. Nah, huruf-huruf ini kurang lebih ada 15 jumlahnya. Mulai dari ta, tha, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Maka cara baca hukum ini adalah nun sukun atau tanwin tadi dibaca samar-samar, namun tetap diberi dengung atau gunah. Sebagai contoh, ada kata tangfudu. Di sini terdapat nun sukun yang bertemu dengan ta. Maka tidak boleh dibaca anta, melainkan tangfudu. Nah, misalkan lagi pada lafaz syai'in qadir. Di sini terdapat hamzah yang berharokat kasroh tain bertemu dengan qaf. Maka dibaca samar-samar, tidak boleh jelas melainkan samar-samar hampir masuk ke huruf yang selanjutnya. Syai'in qadir. Jadi seolah-olah kita bersiap-siap untuk masuk ke huruf yang berikutnya. Ingat, ikhfa hakiki harus tetap menggunakan dengung. Contoh berikutnya terdapat pada lafaz min duni. Di sini ada nun sukun yang dihadapkan dengan dal. Maka dibaca min duni. Di sini bebas ya, harokatnya apapun, tapi jelas di sini tidak akan menjadi huruf yang sukun. Harokatnya apapun, maka dia harus dibaca min duni. Nah, itulah hukum nun sukun atau tanwin. Yang